Hai Matcha Lovers, kembali lagi bersama aku San Diego. Nah, di konten kali ini kita bakalan ngobrol sama salah satu pasien dari Wijaya Platinum Clinic. Nah, beliau merupakan TV host atau presenter di Indonesia. Siapa sih? Penasaran kan? Nah, kita bakal tanya nih gimana perjalanan karirnya dia dan juga kesan-kesan selama menjalani treatment di Wijaya Platinum Clinic. Nah, tapi nggak lupa aku ingetin sama kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Wijaya Platinum Clinic. Nah, seperti yang aku bilang nih, sebelah aku ini udah ada bintang tamunya, itu adalah Sere Kalina. Hai Sere, apa kabar? Baik, sehat. Baik ya. Sere, aku boleh nggak sih tanya-tanya seputar dengan kehidupan kamu nih? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh dong, boleh ya. dong. Nih, oh iya kan selama ini kan lagi pandemi nih Sere. Kesibukan sekarang tuh kamu apa sih? Aku sih masih syuting beberapa program ya gitu, presenting gitu. Tapi lebih ke yang di studio gitu. Nggak banyak lagi kayak acara-acara yang outdoor gitu atau misalnya off air gitu. Agak berkurang sih memang. Jadi lebih yang kayak di studio-studio. Iya, gitu. program-program. Maksudnya ibaratnya yang krunya sedikit-sedikit gitu kali ya? Yang krunya emang itu aja gitu. Ya, jadi nggak banyak juga kan meminimalisir ketemu orang-orang baru. Nah, terus aku mau tanya tentang perjalanan karir kamu nih ya kan. Gimana sih awalnya mulanya kamu terjun di dunia entertainment ya kan sampai akhirnya jadi presenter yang sekarang nih? Aku tuh kalau misalnya di entertainment mungkin sejak 2015 ya setelah awalnya tuh apa? Aku ikut Miss Indonesia 2015 ya, aku menjadi salah satu finalis di Miss Indonesia. Terus setelah itu kan memang semuanya itu kan ada di kontrak di talent management gitu ya dari MNC Group itu. Terus ya udah mulai dari situ aku kayak casting lah untuk segala macam program untuk menjadi presenter gitu sampai ya akhirnya bisa seperti sekarang gitu. Awalnya pasti dari program-program kecil atau misalnya yang kayak program kuis yang cuma 3 menit gitu sampai akhirnya dipercaya untuk megang program-program besar kayak Indonesian Idol, Rising Star gitu-gitu sih. Tapi awal itu kamu basicnya memang presenter juga ya? Dulu kalau misalnya dulu sih waktu dari zaman SMA tuh modeling sih. Modeling ya? Jadi awalnya tuh dari modeling? Dari modeling gitu, terus mulai tapi memang jadi presenter tuh udah cita-cita dari dulu gitu. Ya? Aku tuh mikirnya kalau nggak jadi presenter atau nggak jadi penyiar radio gitu. Karena aku kan bawel ya orangnya. Jadi kayaknya enak deh kalau ngomong terus dibayar gitu kan. Jadi nggak susah-susah banget. Jadi diarahkan ya? Iya bener. Nah terus nih, pernah nggak sih ada momen gugup atau ngeblank ketika kamu lagi bawain suatu acara? Pernah banget, itu sering sih karena apalagi kalau misalnya program besar dan live misalnya contohnya kayak Indonesian Idol gitu ya. Itu tuh karena kalau misalnya live itu kan apa aja bisa terjadi. Kalau misalnya tapping gitu misalnya rekaman kan kalau misalnya kita salah ngomong atau apa itu bisa di-cut terus diulang lagi gitu. Tapi kalau misalnya live itu kan apapun bisa terjadi, tiba-tiba yang mic mati terus kita harus gimana gitu-gitu ya. Jadi pasti setiap acara live tuh pasti masih ada gugupnya sih. Gitu. Nah, terus kalau berbicara nih soal momen terlucu ketika jadi presenter, kamu punya pengalaman apa nih? Momen terlucu mungkin ini buat aku lucu sih ya. Jadi waktu itu ulang tahun sebuah stasiun TV gitu ya. Terus mereka mengundang salah satu artis Korea yang memang aku udah ngefans banget dari aku SMP. Gitu, jadi bener-bener udah ngefans banget dan aku aku baru tahu kalau si artis itu akan menjadi bintang tamu tuh kayak seminggu sebelum acara. Jadi seminggu sebelum acara tuh aku udah senewan duluan gitu karena kayak oh my god aku akan wawancara dia di atas panggung gitu kan. Itu yang kejadian lucunya adalah begitu dia selesai perform gitu kan, dia perform and then aku sama partner host aku masuk ke panggung gitu maksudnya untuk mulai chit chat gitu kan. Itu bener-bener di situ ya aku tuh kayak tiba-tiba kayak mendadak buta huruf karena kayak ngelihat prompter sama ngelihat cue card tuh sama sekali ini bacanya apa sih gitu karena saking gugupnya gitu kan. Jadi cuma cengenges gitu doang tapi kayak untungnya sih partner aku kan maksudnya aku udah bilang kan aku tuh ngefans banget sama orang ini, aku takut ngeblank gitu kan. Oh ya udah ntar kalau misalnya ada apa-apa ya maksudnya kayak kita saling membackup lah gitu kan. Untungnya harusnya berdua, kalau misalnya sendiri tuh kayaknya aku cuma hahe doang. Dianya juga bingung kayak ini gue mau ditanya apa sih gitu. Terus balik nyambung lagi nih ya kan, presenter itu kan harus jaga mood banget ya. Banget. Pernah nggak sih kamu ketika lagi ngebawain acara harus dihadapin sama orang yang gak kamu suka? Kalau tadi kan kamu ngefans gitu kan. Sekarang sama yang kamu gak suka nih gimana tuh? Sejauh ini sih kayaknya nggak ada ya. Cuma maksudnya kayak kalau misalnya lebih jaga mood biasalah kalau misalnya kayak perempuan kan misalnya kalau misalnya lagi
lagi halangan Ya, gitu kayak bete seharian betul. gitu ya, pengen ya lebih gimana apa namanya, begitu kayak kameranya belum record masih cemberut, begitu rolling langsung gitu iya. lah gitu, ketawa-ketawa dusta gitulah. Kalau biasa ya pokoknya. Nah terus nih, sebagai orang yang sering tampil layar kaca kan, seberapa penting sih menurut kamu menjaga penampilan bagi seorang Sere Kalina? Penting banget ya, penting banget karena mungkin kan karena kalau misalnya kita di TV gitu ada ekspektasi orang kalau misalnya orang artis-artis yang masuk TV tuh pasti harus yang kayak glowing lah, harus yang cantik, perfect gitu ya, misalnya ibaratnya beda dari yang lain gitu. Jadi karena ada ekspektasi seperti itu ya pastinya juga aku jauh lebih concern gitu ya dibandingkan mungkin kayak waktu zaman aku modeling kan orang kayak lebih fokus ngelihat baju ya gitu, aku fashion show ya bajunya bagus apa enggak gitu. Tapi apa namanya, kalau misalnya sekarang tuh jadi presenter ya lebih hati-hati lagi gitu, kayak mulai skincare tuh diperhatiin, make up juga gimana gitu. Jadi karena ada si standarisasi yang kalau artis tuh TV presenter harus gini segala macam. Jadi kayak kita juga ngerasa jadinya kayak gue harus jaga nih Iya gitu. bener. Jadi Karena kan kadang kan ada orang yang julid misalnya kayak masa kayak gini jadi artis sih gitu loh. Jadi kayak kita akhirnya sebenarnya membuat kitanya sendiri tuh naikin standarisasi itu, jadi kayak penting tuh akhirnya yang tadinya mungkin cuek, nggak pentingkan penampilan jadi kayak penting gitu karena seperti itu ya. Nah terus nih, ini pertanyaan kayak kan Miss Indonesia ya. Bener ini, cantik menurut Sere Kalina itu seperti apa sih? Waduh, bisa saya jawab dengan bahasa Inggris? Cantik menurut aku sih lebih ke attitude ya, gitu. Karena kalau misalnya dibilang cantik, semua orang itu pasti lahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak ada ibaratnya nggak ada yang jelek sih ya. Menurut aku semua orang tuh pasti punya uniqueness sendiri gitu. Tapi yang membuat kita cantik itu menurut aku tuh dari attitude kita gitu. Percuma misalnya muka udah sekinclong artis Korea, tapi kalau misalnya jutek atau sombong kan juga males ya gitu ya. Mendingan kayak ya udah kita apa namanya, fisik kita apa adanya, tapi kalau misalnya attitude kita emang bagus juga orang juga akan senang karena kan dari liatnya. si inner beauty-nya itu bisa membuat pancaran kita bener, juga glowing dari hati gitu ya. Nih Sere, pertanyaan selanjutnya ya, pernah nggak sih kamu lagi ngebawain acara penting tiba-tiba punya masalah di wajah kulit, misalnya entah mungkin alergi atau jerawat atau apa gitu segala macam? Pernah banget, dan ini kejadian nggak begitu ya, lama ya. Iya, ini kejadian nggak begitu lama ya. Jadi aku ada acara gitulah ya, sebuah perusahaan gitulah gitu, dan aku nge-host sendiri gitu. Terus habis itu pas semalam sebelumnya tiba-tiba muka aku alergi yang beruntusan gitu kan, bener-bener tadinya tuh jadi kayak hari sebelumnya tuh kayak paginya tuh kayak merah gitu, gatal gitu kan. Aku bilang kayak ya udahlah mungkin mau ada jerawat atau gimana gitu. Dulu makin siang kok makin menyebar, amen malamnya tuh muka aku sampai bengkak gitu kan, sampai akhirnya kayak gimana nih aku besok mau kerja gitu kan. Akhirnya minum ke dokter, terus dikasih obat alergi gitu ya, obat minum, akhirnya udah kempes. Dan memang si beruntusan itu memang masih ada gitu ya. Nah ini tuh mungkin bisa dibilang berkah pandemi ya. Ternyata aku nge-hostnya masih pakai masker, jadi masih terselamatkan gitu. Ya. Cuma jadi untungnya kan emang si beruntusan itu area-area pipi gitu kan. Jadi begitu pakai masker ya agak tertutup lah gitu. Cuma ya tetap was-was ya, gimana sih kita masih alergi tapi di make upin gitu-gitu kan. Jadi ya gitu, aku terselamatkan oleh masker. Terselamatkan oleh masker ya. Kayak gitu-gitu ya yang bikin kayak jadinya was-was ya kan, karena harus udah buka lagi alergi nanti masuk tampil kamera dan masih harus make up. Bener. Nah terus Sere nih, gimana sih nih berbicara dengan treatment ya kan? Sere kan udah melakukan treatment di Wijaya Platinum Clinic ya. Terus gimana nih pengalaman setelah melakukan treatment di Wijaya Platinum nih? Yang pasti sih aku seneng banget ya, aku puas banget dengan hasil yang aku dapatkan. Padahal aku treatment kayak baru sekali ya di sini gitu, tapi benar-benar kayak hasilnya itu langsung kelihatan banget. Cuma memang kayak misalnya aku kan emang ada problem dengan pori-pori besar, itu ya aku tahu sih nggak mungkin satu treatment beres gitu ya. Gitu misalnya kayak itu kan harus tetap di maintain juga dari skincare, dari makanan juga even gitu ya. Jadi
Tapi so far aku sih senang banget, makanya aku balik lagi, ya kan, untuk treatment lagi. Jadi Sherry ini sudah melakukan treatment di Wajah Platinum. Hari ini dia melakukan treatment yang kedua ya. Iya, betul. Ya, lanjut. Wah, nih Sherry thank you banget buat Thank you ngobrol kali banget. ini. Semoga Sherry tambah sukses, Amin, karir tambah bagus, dan pastinya amin, kulitnya amin. makin glowing dan treatmentnya cuma di WJ Platinum Clinic dong Yes. ya. Nah, aku nggak lupa nih buat kalian nih, ingetin sekali lagi nih, jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channelnya WJ Platinum Clinic. Nah, aku Sandiego dan Sherry Kalina pamit dulu, undur diri, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye!